Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di hari ini masih tetap terus selalu bersemangat dan pastinya berbahagia ya. Di video kali ini Clarissa akan ajak kalian semuanya buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang sudah tak tahan ingin kontak fisik dan ketemu denganmu saat ini. Wow. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, ada seseorang yang sudah tak tahan ingin kontak fisik dan ketemu langsung denganmu saat ini. Siapakah dia? Jadi kita akan melihat secara detailnya ya. Disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general guys. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, silahkan ya langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai menarik energinya ya. Kita akan lihat bagaimana energinya ya, seseorang yang sudah tak tahan ingin kontak fisik denganmu secara langsung. Bagaimana energinya seseorang yang sudah tak tahan ingin kontak fisik denganmu secara langsung? Bagaimana energi dia, seseorang yang sudah tak tahan ingin kontak fisik dengan kamu secara langsung? Kita akan coba melihat terlebih dahulu. Wow, kita akan ambil satu kartu. Jadi aku ngerasa ya, di sini ada seseorang yang di belakang kamu, dia sangat merasa bersalah. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang sudah cukup lama mengenal kamu, tapi sampai detik ini masih belum pernah ketemu secara langsung dan kontak fisik dengan kamu ya, sehingga membuat orang ini hatinya merasa tergerak. Dalam waktu dekat orang ini akan membuat suatu rencana di mana dia akan datang menemui kamu karena dia sudah tidak tahan ya, ingin ketemu kamu secara langsung ya, dan kontak fisik, ingin tahu ya kamu tuh seperti apa, apakah kamu sama atau tidak seperti di sosial media, bagaimana karaktermu, bagaimana latar belakangmu, bagaimana keluargamu, dan masih banyak lagi sesuatu hal yang ingin dia lakukan bersama kamu ya, dan dia ingin menunjukkan sebuah bukti nyata bahwa orang ini benar-benar sayang sama kamu dan tidak mempermainkan perasaan kamu. Karena mungkin ada ya di antara kamu tuh yang sempat merasa ragu terhadap dirinya dia, karena kok kamu tuh cuma janji-janji aja ya, janji ketemu, janji datang ke tempatku gitu, tapi kamu masih belum bisa menepati janjimu loh sampai detik ini. Sehingga aku ragu ya sama kamu, apakah kamu tuh bener-bener serius sama aku atau jangan-jangan kamu tuh cuma scammer ya, cuma menipu aku kayak gitu. Ada di antara kamu yang berpikir ya seperti itu. Tetapi karena di sini menurut aku bukan karena dia nggak niat menemui kamu ya, cuman memang dia termasuk orang yang super sibuk, banyak sekali penghalangnya ya, dan orang ini nggak bisa menemui kamu setiap saat. Tetapi untuk membuktikan rasa sayangnya, dalam waktu dekat dia sudah merencanakan ya pertemuan dengan kamu ya, karena masih banyak sekali sesuatu hal yang ingin dia lakukan bersama kamu. Wow, apakah itu? Kita akan cari tahu nanti ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang sudah tak tahan ingin kontak fisik dengan kamu secara langsung? Oke, aku melihat dia adalah seseorang yang sepertinya baru saja hadir di dalam kehidupan kamu. Meskipun hubungan kamu sama dia masih seumuran jagung, tapi orang ini sudah mampu membuat kamu merasa nyaman ya, karena dia tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat, dan dia juga tahu bagaimana cara membuat kamu merasa nyaman. Sehingga meskipun ya bisa dibilang ini masih perkenalan singkat, tapi kamu tuh selalu memikirkannya gitu ya, karena memang menurut aku tuh orang ini saat ini juga merasa penasaran, ingin tahu lebih detailnya lagi tentang diri kamu gitu. Dan saat ini hanya kamulah satu-satunya seseorang yang sangat dia pikirkan dan ingin dia pertimbangkan sebagai langkah kehidupan cinta dia ke depannya. Wow.
Jadi dalam fase pendekatan ini sebisa mungkin kamu harus menunjukkan sisi niatmu, sisi ketulusan kamu ya, dan segala kelebihan kamu agar membuat dia semakin tertarik dan tertantang ingin seriusin kamu kayak gitu. Terus memang dia ini pribadinya sedikit misterius ya, karena memang di antara mereka ini, mereka tipikal seseorang yang memang susah ditebak gitu ya. Kadang dia menyebalkan, tetapi kadang dia bisa menjadi seseorang yang kamu rindukan. Selain itu juga hasrat nafsunya dia ini sangat misterius ya, karena dia ini nggak pernah ketemu langsung sama kamu, tapi dia sudah berani ya, kayaknya pancing-pancing nafsu kamu kayak gitu ya. Kayak misalkan ya, seandainya kamu ada di samping aku, mungkin aku pengen peluk kamu, cium kamu ya, belai rambut kamu gitu. Aku tuh pengen banget gitu ya, tetapi ya sabar aja dulu, karena saat ini kan kita sedang menjalani hubungan LDR, hubungan berjarak gitu ya. Kalau aku sudah datang menemui kamu, wow, kamu akan ya merasakan ya bagaimana pelukan hangatku ya, kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang sudah tak tahan ingin kontak batin denganmu secara langsung. Oke, aku baca dulu energinya. Kalau dilihat dari energinya sih, aku merasa ya bahwa memang orang ini sudah tak tahan ingin ketemu kamu gitu. Selain dia merindukan kamu, orang ini juga sepertinya ingin meluruskan ya kesalahpahaman yang sempat terjadi antara kamu dan dia. Jadi mungkin saat ini tuh aku melihat ada di antara kamu tuh yang masih ngambang terjebak dalam situasi kesalahpahaman, dan kamu masih belum percaya terhadap dirinya dia sebelum orang ini datang secara langsung menemui kamu dan menjelaskan atas apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena memang di antara kamu tuh tipikal seseorang yang memang gak terlalu suka ya membahas suatu masalah, kayak misalkan di telepon, di chat, itu tidak akan membuat kamu merasa lega ya, karena rasa kepuasan kamu tuh ketika kamu mendengarkan penjelasan dia secara langsung, dia datang menemui kamu ya untuk meluruskan masalahnya, itu baru kamu bisa bernafas lega. Tetapi kalau seperti ini kayaknya membuat diri kamu tuh kayak masih merasa menggantung gitu, kayak masih belum merasa plong ya. Dan di sini memang aku tahu gitu ya bahwa kamu tuh segalanya di dalam hidupnya dia. Cuman memang ada suatu hal yang membuat diri kamu tuh merasa risih sama dirinya, terutama ketika orang ini terlalu banyak alasan ketika kamu meminta perhatian atau waktu dia untuk kamu. Itu yang paling membuat kamu tuh bener-bener merasa kesal gitu. Karena ya setidaknya kamu tuh bisa menghargai aku sebagai seorang pasangan gitu. Sesibuk-sibuknya kamu ya mbok tolong gitu ya, kamu tuh bisa membalas chat aku meskipun singkat nggak masalah, daripada kamu harus cuekin aku, mendiamkan aku ya. Itu justru malah memicu rasa kecurigaan dirimu kayak gitu. Karena ya kamu curigaan gitu, karena kamu banyak traumanya di masa lalu. Gak tahu kenapa, entah kamu sering dimanfaatkan, entah kamu sering ketemu sama orang yang salah, sampai-sampai rasa trauma itu masih membayangi ya pikiran kamu sampai detik ini. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang tak tahan ingin kontak fisik dan ketemu langsung sama kamu. Wow, kalau dilihat menarik ya, karena di sini ada berondong. Jadi seseorang yang ingin kontak fisik dengan kamu, dia adalah seseorang yang usianya di bawah kamu. Dan di awal tuh kamu sempat merasa nggak percaya bahwa orang ini tuh benar-benar tulus mencintaimu gitu, karena adanya perbedaan usia yang cukup jauh antara diri kamu dengan dirinya. Kamu takut kalau kehadiran orang ini hanya untuk memanfaatkan apa yang kamu miliki. Tetapi setelah dia bisa membuktikan rasa cintanya, itu membuat kamu semakin bucin dan sayang sama dia. Cuman ya memang kendala terberat yang sering kamu hadapi, orang ini kurang bisa mengerti perasaan kamu gitu. Karena memang ya mungkin perbedaan usia yang terjadi kali ya di antara kalian, sehingga kayak lebih banyak kamu yang memprioritaskan dia, lebih banyak kamu yang memperhatikannya daripada dia yang
memperhatiin kamu kayak gitu, sehingga kayak rasanya itu jomplang. Tetapi percayalah, di balik segala sesuatu kebaikan yang kamu lakukan itu tidak akan pernah dia lupakan dan membuat dia semakin bucin sama kamu. Jadi kayak perhatian kamu, cara kamu memanjakannya ya, terus cara kamu menyayanginya, itu selalu tersimpan di otak memorinya. Dan itu tidak akan pernah bisa dia lupakan karena terlalu banyak kenangan manis yang sudah terjadi. Bahkan aku melihat ya di antara mereka itu ingin melakukan sesuatu hal yang sifatnya dewasa di saat dia datang ketemu langsung ya secara kamu. Karena ada kaitannya dengan kontak fisik tersebut. Jadi dia ingin kontak fisik ke kamu gitu ya, kayak misalkan pegang tangan kamu ya, kayak misalkan cium-cium gitu ya, cium-cium kamu kayak gitu ya, sebagai bentuk implementasi bahwa orang ini tuh dia memiliki rasa cinta yang begitu besar sama kamu. Jadi orang ini nggak datang hanya untuk nafsu aja, no, itu datang dari pikiran kamu, rasa kecemasan kamu, karena memang orang ini tuh dia hasratnya besar gitu ya. Ketika dia merasa sayang sama seseorang, artinya kalau dia nggak berhasrat ya dia nggak sayang kayak gitu. Karena dia lebih ke arah imbang ya antara logika dan perasaan. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang ingin kontak fisik dan ketemu langsung dengan kamu. Kalau dilihat dari energinya sih, di sini ada seseorang yang sepertinya tersiksa karena kamu saat ini telah mendiamkan dan mengabaikannya. Kenapa? Ya karena kamu capek gitu, kamu lelah menghadapi sikap kelakuannya yang membuat diri kamu tuh merasa sakit hati dan seolah-olah ingin melupakannya. Ya, jadi kayak saat ini kamu tuh bener-bener saking keselnya sehingga kayak kamu tuh nggak respon dia, mungkin kamu blokir dia ya, mungkin kamu nggak ingin kontak fisik dengannya. Kenapa? Karena terlalu menyakitkan ya, rasa luka yang telah dia tinggalkan gitu. Karena kamu tuh memang tipikal orang yang ketika mencintai seseorang nggak setengah-setengah, tapi begitu kamu dikecewakan maka rasa sakit yang kamu rasakan juga luar biasa. Dan saat ini dia sedang berpikir bagaimana cara agar kamu tuh mau memaafkannya ya, dan orang ini nantinya akan bertemu kamu ya, dia akan memohon-mohon kepada kamu berharap agar kamu memberikan dia kesempatan untuk berubah gitu. Sebenarnya orang ini tuh dia ingin berkomitmen dan serius sama kamu, tetapi kesalahan terbesarnya dia nggak mau mengimbangi dengan tindakan yang nyata. Jadi kayak orang ini tuh ya aku tahu gitu, kamu tuh pengen serius gitu, tapi yuk jangan ngomong aja gitu, karena kamu tuh kayak kebanyakan ngomong deh gitu ya, kebanyakan tulus lah, cinta lah, setia lah ya, dan lain sebagainya, tapi kamu tidak pernah mengimbangi dengan tindakan yang nyata. Artinya nggak pernah menunjukkan keseriusan kamu, nggak pernah menunjukkan kesetiaan kamu, nggak pernah menunjukkan rasa simpatimu terhadap hubungan ini gitu. Jadi ya gimana ya, kayak kamu tuh ngerasa bingung gitu. Jadi kayak janji hanya janji gitu, tapi nggak ada niatan buat menepati. Jadi kayak rasanya kena prank nggak sih gitu ya, kayak kena prank banget gitu. Terus beberapa di antara mereka ini memang tapi nggak semua ya. Aku melihat tuh kalau dia cowok berarti dia cowok yang sepertinya suka sesuatu hal yang berbau dengan animal. Artinya dia mungkin pecinta hewan, pecinta cat lover gitu ya, pecinta kucing, pecinta ikan, pecinta burung, atau mungkin dia pecinta ayam gitu ya. Kalau dia cewek berarti dia cewek yang sama ya, dalam artian dia suka hal yang berbau animal, mungkin dia cat lover atau dia dog lover gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu ya, pecinta hewan, itu mereka lebih banyak menggunakan nalurinya daripada logikanya. Makanya orang-orang yang cat lover atau dog lover itu lebih memiliki hati ketimbang orang-orang yang non pecinta animal gitu. Hati dia mudah tersentuh, hati dia mudah kebawa baper kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang tak tahan ingin kontak fisik dengan dirimu. Oke. Aku nggak tahu kenapa ya. Padahal kamu tuh nggak kurang-kurang ya sepertinya mencintai dirinya, dan kamu juga
mau menerima dia apa adanya. Tapi kenapa orang ini dia menjaga jarak dengan kamu, sedangkan kamu tidak menyadari bahwa kamu pernah melakukan kesalahan yang besar ya terhadap dirinya dia, sehingga membuat dia meninggalkan kamu gitu. Jadi kayak kamu saat ini terjebak dalam situasi yang bingung gitu, karena aku tuh ngerasa nggak pernah menyakiti kamu, nggak pernah mukul kamu, nggak pernah manfaatin kamu, terus aku juga nggak pernah ngebohongin dirimu. Tapi kenapa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu ghostingin aku secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas? Ya, karena di sini kamu bener-bener saat ini merasa kena mental banget gitu ya. Mentalnya kenapa? Ya kayak seolah-olah segala kebaikan yang kamu lakukan kepada dirinya dia ini berujung sia-sia, karena dia tidak pernah melihat atau menilai sisi kebaikan kamu. Justru malah dia meninggalkan kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu. Dan di sini intuisi kamu benar-benar cukup kuat ya. Kamu menganggap bahwa ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Artinya apa? Ya, sedang ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu ya, sehingga kenapa orang ini meninggalkan dirimu kayak gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, meskipun dia ini nggak pernah ngomong jujur sama kamu, tapi kata hati kamu ini langsung tergerak gitu. Pasti ini ada yang nggak beres nih gitu ya, karena kok tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan kamu ghostingin aku gitu ya. Kenapa nih gitu? Pasti ada sesuatu nih gitu. Kayak pikiran kamu tuh langsung otomatis tergerak gitu ya, untuk bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi sesungguhnya. Mungkin kamu punya leluhur ya yang membantu intuisimu, atau mungkin ya kamu seseorang yang memiliki kemampuan ya untuk melihat kejadian apa yang sebenarnya terjadi, atau mungkin batin kamu ini sangat kuat koneksinya dengan dirinya dia. Jadi makanya ketika dia sedang kenapa-napa, kamu tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Menarik ya. Terus kita lihat di sini yang sudah tak tahan ingin kontak fisik dengan kamu. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya ingin minta maaf sama kamu ya, karena mungkin dia nggak bisa menepati janjinya ke kamu ya, atau mungkin dia bohongin kamu, atau mungkin ya dia manfaatin kamu gitu, tapi kamu nggak sadar gitu. Tetapi dia nggak memiliki keberanian ya untuk mengungkapkan rasa maafnya secara langsung kepada diri kamu, entah karena situasi yang kurang mendukung, atau mungkin dia masih takut kalau kamu tuh bener-bener masih belum bisa melupakan segala kekecewaan yang telah dia tinggalkan, sehingga kayak orang ini tuh hanya bisa melihat kamu dari kejauhan. Sebenarnya di balik ini semua ya, dia sangat merasa kangen sama kamu. Banyak sekali sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan ketika dia kontak fisik dengan kamu gitu ya. Terus banyak sekali ya rasa penyesalan yang ingin dia sampaikan kepada dirimu gitu. Cuman ya memang dalam waktu dekat ini akan terjadi, atau mungkin ada di antara kamu yang merasa bahwa saat ini sudah terjadi di dalam hidup kamu. Jadi bisa disesuaikan aja sama energi kalian masing-masing. Karena di sini tuh kayak ya dia benar-benar dengan kesungguhan hati, dengan niat yang baik gitu ya, ingin meminta maaf ya, ingin apa ya, meminta maaf berterus terang gitu, bahwa ya aku tuh gimana ya, dalam artian tuh banyak salah sama kamu gitu. Jadi ya wajar kalau kamu saat ini masih kecewa terhadap diriku, tapi setidaknya izinkan aku ya untuk mengucapkan kata maafmu ya, mengucapkan kata maafku agar tidak menjadi sebuah beban di dalam kehidupan ini gitu. Karena ya mungkin kesalahan yang dia lakukan ini nggak nanggung-nanggung ya, makanya kayak di setiap saat, di setiap waktu dia selalu dihantui penyesalan atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu kayak gitu. Terus bottom of the deck-nya di sini aku melihat ya, ada seseorang yang sudah tak tahan in kontak fisik dengan kamu. Bagaimana energinya? Kalau dilihat dia
Ini orang sedikit aneh ya. Jadi kayak terkadang tuh kamu sering banget dibikin bingung sama sikap dan tingkahnya dia kepada diri kamu. Karena terkadang tuh gimana ya, seharusnya yang marah siapa, tapi kenapa dia ikut-ikutan marah gitu. Seharusnya kamu tuh yang marah ke dia, tapi kenapa dia justru marah ke kamu. Kayak misalkan kamu cuekin dia, dia bakal balik cuekin kamu gitu. Ketika kamu nggak merespon pesan darinya, dia juga nggak bakal respon ya chat dari dirimu. Jadi kayak kesannya itu ada unsur-unsur ini guys ya, ada unsur-unsur jiwa sedikit pendendamnya nih orang gitu. Jadi kayak nggak mau kalah sama kamu gitu. Jadi kayak kamu ambil sikap diam, ya udah emang lo aja yang bisa cuek, gitu. Aku juga bisa gitu ya. Terus oh kamu saat ini nggak balas chatku, aku juga kuat kok gitu ya, nggak balas chat kamu. Kayak gitu nih orang ya. Sehingga terkadang tuh kamu sering banget merasa stres gitu ya, memikirkan apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dari hubungan ini gitu loh ya. Pok ya kamu tuh nggak usah terlalu egois, kamu tuh nggak usah terlalu mementingkan rasa gengsimu, kamu jangan terlalu dendam ya sama seseorang atau sama aku gitu. Seharusnya kamu tuh ada ketergerakan hati kamu gitu ya, kamu harus tahu apa yang akan kamu lakukan ketika mungkin pasangan kamu diam, pasanganmu kecewa ya, nggak malah balik marah ya, nggak marah balik kecewa juga ya. Itu membuat aku semakin stres, tahu nggak sih. Jadi kayak gitu guys. Terus kita akan coba lihat lagi ya. Jadi aku akan tarik energi berdasarkan pesan semesta aja ya. Berdasarkan energi semesta, barangkali ada energi yang harus disampaikan kepada diri kalian masing-masing ya. Jadi aku baca berdasarkan energi yang mengalir aja ya. Karena biasanya akan ada ya yang terbesit pesan energi semesta untuk kamu. Kita lihat dulu ya. Di sini ada energi apa? Kita lihat ya. Ada energi apa untuk saat ini? Seseorang yang ingin kontak fisik dengan kamu. Kalau di sini ada seseorang yang ingin mengakhiri konflik sama kamu, ya karena mungkin dia terlalu keras kepala, mungkin dia terlalu ego, mungkin dia selama ini terlalu menuntut kamu untuk menjadi apa yang dia inginkan gitu. Jadi kayak orang ini tuh harus ya, kamu tuh harus selalu menuruti keinginannya. Karena apabila kamu menolak, dia bakal marah gitu. Apabila kamu menyangkal, dia bakal marah juga gitu. Jadi ya udah, hidup tuh kayak bagaikan diperkaos gak sih? Jadi kayak mau gak mau ya udah gitu, kamu harus selalu menuruti keinginannya. Karena apabila tidak, itu akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan pertikaian, akan menimbulkan kebencian. Jadi daripada hal itu terjadi, kayak kamu tuh ambil sisi amannya aja gitu. Ya udah, aku nurut gitu. Aku nurut bukan berarti aku lemah gitu. Aku nurut karena ya aku cuma nggak mau ribut aja sama kamu, karena aku tahu banget gitu gimana kerasnya kamu ya, gimana kepala batumu. Aku jadi ketarik emosinya guys. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa? Seseorang yang ingin kontak fisik dengan kamu. Oke. Aku merasa ya di sini ada seseorang yang sepertinya geram sama kamu. Mungkin dia marah ya karena ya mungkin kamu tuh ngambek sama dirinya dia, padahal dia udah minta maaf sama kamu, dia sudah berusaha menjelaskan, tetapi karena kamu tuh masih sakit hati kepada dirinya dia, sehingga kayak kamu tuh masih cuekin dia, masih ngambek ke dia dan gak mau berkomunikasi dengannya. Sehingga kayak ini ada seseorang ya yang ingin kontak fisik sama kamu tuh, dia bener-bener kayak merasa geram gitu. Kok aku ini jadi serba salah ya, kayak karena aku udah berusaha minta maaf tapi tetap salah di mata kamu gitu ya. Padahal aku sudah berusaha mengakui kesalahanku, tapi masih tetap aja ya kamu salah-salahkan gitu ya. Jadi di sini ada yang geram sama kamu karena ya dia sudah berusaha menjelaskan sejujur-jujurnya, tapi kamu masih tetap ngambek. Ini mungkin berlaku ya bagi kamu yang energinya feminim ya. Kita lihat ini ada energi apa lagi di sini. Ada energi apa lagi nih? Kita gali-gali dulu ya. Oke, dan di sini ada seseorang yang energinya
Ada seseorang yang sepertinya tak tahan ingin pelukan hangat sama kamu karena dia merasa bahwa kamu dan dia ini sama-sama satu frekuensi gitu. Sama-sama apa? Ya udah gitu, kayak kamu sama dia ini sama-sama satu frekuensi, memiliki hasrat yang sama-sama besar gitu ya. Sehingga ketika dia merindukan kamu ya, dia ingin kontak fisik dengan kamu gitu, karena ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan dengan kamu karena satu frekuensi tersebut ya, antara kamu dan dia. Jadi kayak kamu dan dia ini sama-sama gedenya, sama-sama hasratnya kuat gitu, sama-sama ya gimana ya, intinya tuh nggak tahu kenapa kalau mungkin pelukan sama dia tuh rasanya beda ya kalau pelukan sama orang lain. Itulah alasan kenapa kamu tuh bela-belain gitu ya, bela-belain ketemu dia, bela-belain menjalin kisah cinta dengannya gitu, karena mungkin orang ini bisa membuat kamu merasa puas dan dia pun juga bisa merasa puas gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang ingin kontak fisik dengan kamu. Ada energi apa yang terbaca saat ini? Oke. Aku melihat di sini ada seseorang yang ingin bertukar pendapat sama kamu, ya. Karena apa? Ya mungkin di mata dia kamu orangnya tegas, di mata dia kamu orangnya smart gitu. Makanya ketika dia sedang banyak masalah atau ada sesuatu hal yang ingin dia diskusikan, itu larinya ke kamu. Karena nggak tahu kenapa ketika orang ini banyak sekali curhat ya, atau mencurahkan isi hatinya kepada diri kamu, pikiran dia tuh kayak langsung plong gitu ya. Jadi kayak bener-bener beban yang terjadi di dalam hidupnya dia ini bener-bener hilang gitu. Karena kamu ini tipikal orang yang suka mendengarkan ya, menjadi pendengar yang baik sekaligus mampu memberikan arahan atau solusi gitu. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang ingin kontak fisik dengan kamu. Wow, ada seseorang yang ingin menunjukkan perubahannya ya. Jadi dia berubah karena dirimu, dia berubah karena dia tidak mau kehilangan kamu. Berubah apa ya? Mungkin dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya kenapa mungkin kamu saat ini ngerasa heran gitu ya, jangan-jangan nih orang ada maunya. Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia rayu-rayu kamu, dia puji-puji kamu ya, dia sayang-sayang ke kamu, padahal biasanya dia cuek gitu ya, padahal sikap dia itu biasanya dingin. Tapi kenapa saat ini berbeda? Itu semua dia lakukan demi kamu ya, agar kamu tuh tidak berpindah hati, agar kamu tetap terus merasa nyaman berada di sampingnya ya, agar ya diri kamu tuh selalu terikat kuat dengannya kayak gitu. Terus di antara mereka ini juga sepertinya ingin ini ya, selain dia ingin kontak fisik dengan kamu, beberapa di antara mereka ini ingin mengajak kamu ya ke suatu tempat yang sudah kalian persiapkan atau sudah kalian rencanakan. Jadi mungkin ada ya di antara kamu tuh yang punya rencana gitu ya, ke suatu tempat, entah traveling, entah healing gitu bersama dirinya dia. Dan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Kita lihat lagi. Terus menarik ya di sini. Ada seseorang yang ingin berusaha mengendalikan pikiran kamu. Ya. Jadi ada seseorang yang ingin membuat dirimu cinta mati kepadanya agar orang ini bisa mengendalikan pikiran kamu, karena dia tahu bagaimana titik kelemahan kamu ya, karena kamu tuh orangnya mungkin gak tegaan, kamu orangnya bisa dimanfaatkan ya, atau mungkin ya kamu orangnya mudah ya untuk dikendalikan gitu. Makanya benar-benar di awal tuh dia akan membuat kamu merasa nyaman gitu ya, tiba-tiba setelah selang beberapa bulan dia sudah mulai nih menunjukkan gelagatnya, kayak misalkan, "Babes, yang saya pahami, kamu ada duit gak sih?" gitu. Karena aku tuh saat ini butuh bantuan banget gitu ya, untuk ngebayar ini, ngebayar itu, dan aku saat ini bener-bener masih gak ada duit gitu ya. Jadi bisa gak sih kamu bantu aku? Nah,
Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, maka mengindikasikan bahwa orang ini tuh ya ada something di balik sesuatu, ya. Ada udang di balik batu. Jadi kayak lebih hati-hati, ya. Jangan mau kamu dikontrol habis-habisan sama dirinya dia, karena yang bisa mengendalikan diri kamu adalah kamu dan Tuhan, gitu. Jadi nggak boleh ada orang lain yang bisa mengendalikan kamu. Terus di sini juga ada seseorang yang sepertinya telah jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh kayaknya terjebak dalam satu komunitas yang sama, ya, sama dia. Kayak misalkan satu komunitas pekerjaan, satu komunitas project yang sama, atau mungkin dia atasan kamu, atau bisa juga dia bawahan kamu. Yang jelas sepertinya kamu dan dia sering banget ketemu, ya. Ketemu, berinteraksi, berpapasan, kontak fisik gitu. Dan awalnya memang dia nggak berekspektasi banyak ya tentang diri kamu, tapi makin kesini dia semakin bisa melihat kelebihan dan kehebatan kamu yang tidak pernah dia dapatkan pada diri orang lain, sehingga membuat dia semakin sayang, semakin rindu, tapi dia masih belum berani menyampaikan isi hati perasaannya karena dia sadar dia siapa, dan dia juga sadar gitu bahwa dia ini kayak seolah merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk berterus terang kepada diri kamu gitu. Padahal sebenarnya dia udah nggak kuat gitu ya, dia nggak tahan, ingin menyampaikan perasaannya gitu ya, agar dia ini bisa segera kontak fisik sama kamu gitu ya. Kayak misalkan ya cubit pipi kamu ya, terus mungkin memeluk kamu gitu, ingin menjadi bagian dari kehidupan kamu. Jadi seperti itu. So jadi video ini sampai di sini aja dulu guys. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, teman-teman bisa ya, silahkan chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal diklik aja karena nanti otomatis akan direction ya ke nomor kontak WA aku. So jadi bisa teman-teman ikuti ya panduan dan tata caranya seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye.